Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara memasukkan data pada aplikasi pergudangan. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menginstal aplikasi pergudangan ini. Sebelum Bapak Ibu kita berikan informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya, serta berikan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah. Nah, mari kita lanjut ke aplikasi. Sebelumnya di sini saya sudah menginstal sebuah aplikasi Simbada Administrasi Pergudangan. Maka Bapak Ibu bisa buka datanya, aplikasinya. Dan langkah awal yang harus Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu bisa cek di master data. Bapak Ibu pada master data ini isikan penanggung jawab, penerima barang, dan rekanan penyedia barang. Di sini karena sudah ada ya Bapak Ibu, jadi saya sudah masukkan nama pejabatnya atau penanggung jawabnya. Misalnya masih belum ada, Bapak Ibu bisa klik tambah yang ada di bawah. Kemudian Bapak Ibu masukkan NIP, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan nama, alamat, jabatan, pangkat, dan golongan. Itu langkah pertama yang Bapak Ibu lakukan, yaitu mengisi master penanggung jawab. Kemudian yang kedua, setelah penanggung jawab ada, Bapak Ibu bisa masuk pada penerima barang. Jadi penerima barang ini adalah siapa yang akan menerima barang yang ada di kantor. Nah, Bapak Ibu masukkan datanya di situ. Caranya sama dengan penanggung jawab. Bapak Ibu bisa masukkan klik tambah di sini, kemudian masukkan nama, NIP, alamat, dan jabatan. Setelah Bapak Ibu tambahkan di sini, baru klik simpan. Untuk pertama dan kedua sudah. Selanjutnya Bapak Ibu bisa masukkan rekanan penyedia untuk Bapak Ibu membeli bahan. Nah, penyedia di sini rekanan, karena kalau misalnya tidak memakai rekanan, nanti kita tidak akan memperoleh SPK. Sedangkan data yang dimasukkan ini adalah berdasarkan SPK. Meskipun itu masih bisa Bapak Ibu menggunakan faktur pembelian. Karena jika kita memilih toko, toko itu harus memiliki faktur pembelian karena ada NPWP di situ. Jadi pajaknya harus disetorkan kan otomatis. Sehingga kalau menggunakan nota pembelian itu bisa dimasukkan di sini. Untuk barang yang lebih dari 2 juta itu harus memiliki faktur pembelian. Sedangkan jika barang di bawah 2 juta itu masih diperbolehkan untuk menggunakan kwitansi Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Misalnya Bapak Ibu masih belum tahu siapa rekanannya, Bapak Ibu bisa abaikan di sini. Kita tambahkan nanti pada saat proses. Setelah itu, setelah kita ke master data, nah nantinya Bapak Ibu masuk pada menu proses. Dan pada menu proses ini, jika Bapak Ibu itu sudah atau tahun sebelumnya sudah pernah melakukan transaksi, maka Bapak Ibu harus melakukan penutupan stok. Atau misalnya di sini tahun aktifnya masih tahun 2020, yang saat ini tahun 2021, maka Bapak Ibu harus lakukan penutupan. Penutupan akhir tahun di sini, penutupan stok tahunan. Jadi di sini yang aktif ini harus tahun 2021. Karena saya sebelumnya sudah pernah mengerjakan, otomatis untuk stok tahun 2020 saya tutup dulu. Dan sisa stok itu, sisa yang telah saya gunakan di tahun 2020 akan menjadi stok awal di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu bisa klik proses di sini. Kemudian Bapak Ibu masukkan penutupan stok tahun. Nah, di sini Bapak Ibu klik hitung stok. Jadi hitung stok ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu klik hitung stok.
Yakin? Ya yakin, karena kita akan mengisi di tahun 2021. Nah, di sini setelah selesai ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa melakukan penambahan barang baru atau mengeluarkan sisa stok yang masih ada. Jadi sisa stok tahun 2021 kita pakai terlebih dahulu, kita masukkan, inputkan, baru kita menambahkan untuk yang tahun 2021. Tapi misalnya tidak pernah melakukan transaksi di tahun 2020, otomatis Bapak Ibu kan akan menambahkan pembelian baru. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya Bapak Ibu harus memiliki faktur pembelian ataupun harus memiliki SPK. Jika tidak memiliki itu kan otomatis tidak bisa atau tidak dapat dimasukkan datanya pada aplikasi ini. Nah, di sini saya contohkan, saya sudah memiliki sebuah SPK. Nah, ini akan saya masukkan pada aplikasi ini. Jadi langkahnya bagaimana memasukkan data yang ini kepada data aplikasi, yaitu dengan cara proses, kemudian kita masuk ke penerimaan barang. Karena kita akan membeli barang, otomatis kita telah menerima barang dan Bapak Ibu bisa klik tambah di sini. Nah, Mas, kenapa punya Mas Arifin kok muncul stok ini, stok awal tahun 2021? Karena saya melakukan transaksi di 2020 dan masih tersisa, yaitu tersisa sebanyak 10 rem di tahun 2021 itu. Awalnya saya misalnya membeli 100 rem di tahun 2020 dan itu tersisa hanya 10 rem. Dan 10 rem itu akan saya jadikan stok awal tahun di tahun 2021. Nah, setelah itu bagi Bapak Ibu yang belum pernah melakukan transaksi di tahun 2020, maka Bapak Ibu bisa klik tambah di sini. Masukkan barang yang Bapak Ibu baru beli. Dan data ini harus berurutan mengisinya. Nomor dokumen adalah nomor SPK Bapak Ibu masukkan, nomor SPK yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat itu nomor SPK-nya. Karena ini hanya contoh, saya masukkan saja sembarang. Tanggal dokumen adalah tanggal SPK. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan dari penyedia, dari rekanan yang Bapak Ibu masukkan di awal tadi. Misalnya tidak ada atau baru akan dimasukkan, Bapak Ibu bisa langsung klik tambah di sini. Bapak Ibu bisa klik tambah, kemudian masukkan nama penyedianya, misalnya UD Jaya Abadi. Penanggung jawabnya adalah Susanto, ini nama yang bersangkutan atau nama pemilik penanggung jawabnya. Jabatannya adalah pemilik atau penanggung jawab, terserah. Alamat penyedianya adalah Karangsengon misalnya. Bapak Ibu kemudian bisa klik simpan. Setelah itu nomor penerimaannya adalah cek di sini. Nomor berita acara serah terimanya, nomornya Bapak Ibu bisa masukkan. Ini saya masukkan sembarang saja, ini hanya contoh. Nomor pemeriksaannya, cek juga nomor pemeriksaannya. SP penerimanya, surat perintah penerimaan juga cek. Nah, di sini nomor penerimaan atau tanggal penerimaan Bapak Ibu bisa cek di sini tanggal berapa. Di sini 3 April. Berarti 3 April 2021. Ini saya contohkan saja, ini abaikan, bisa diabaikan. Keterangannya misalnya pembelian apa ini? Pembelian alat tulis kantor. Nah, setelah itu, dan misalnya di SPK ini ada PPN seperti ini, PPN 10%, maka Bapak Ibu bisa centang PPN-nya 10%. Tanggal pembayarannya kapan dilakukan pembayaran? Misalnya dilakukan pembayaran saat itu juga, yaitu tanggal 3 April. Nah, sudah selesai untuk data yang di atas. Kemudian kita akan menambahkan barang-barang yang ada di sini dengan cara pada SPK ini adalah satu kesatuan SPK. Jadi ini adalah satu kesatuan SPK. Satu SPK ini kita tambahkan di sini barangnya, tambah. Dan Bapak Ibu bisa menambahkan manual satu persatu barang ini dengan cara klik tambah nama barang.
Kemudian kelompoknya kita sama alat tulis kantor, sub menunya adalah alat tulis kantor juga, atau klik ATK, monggo terserah. Nama barangnya adalah buku agenda keluar masuk. Kemudian spesifikasi barangnya adalah spesifikasi barang tersebut, misalnya bentuknya bergaris atau warna merah, merek apa, kemudian halamannya berapa, monggo masukkan spesifikasi barangnya. Kalau misalnya komputer, berarti dimasukkan spesifikasi komputernya itu. Satuannya apa di sini? Nah, cocokkan. Satuannya adalah buah, maka di sini klik buah. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, akan ditampilkan seperti ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu lakukan memasukkan jumlah dan harga satuannya. Di sini ada 12 buah dengan harga satuan 31.800. 12 kemudian 31.800. Nah, totalnya di sini harus sama Bapak Ibu. Di sini otomatis Bapak Ibu setelah memasukkan ini, klik di sini, klik sembarang, sudah akan otomatis. Di sini 381.600, cek 381.600, di sini sesuai. Tapi di sini kok tidak sesuai karena ada PPN. Bapak Ibu bisa abaikan di sini. Nanti akhir Bapak Ibu bisa cross check. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, itu untuk barang yang pertama ini kan Bapak Ibu. Di sini kan ada 10 item, 11 item. Jadi Bapak Ibu masukkan satu persatu. Yang kedua adalah ordner. Subkelompoknya adalah alat tulis kantor, sama di sini nama barangnya adalah ordner. Spesifikasinya adalah warna hitam dan sebagainya ya Bapak Ibu bisa masukkan. Satuannya di sini adalah buah. Ya, buah, misalnya rem, ya isi saja rem di sini, tinggal memilih. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih simpan. Jangan lupa untuk memasukkan jumlah kuantitasnya. Di sini ada 150 buah dengan harga satuan 38.100. 150, 38.100. Bapak Ibu bisa klik sembarang di sini. Di sini totalnya adalah 5.715. Kita cocokkan 5.715. Nah, paskan, baru Bapak Ibu simpan. Nah, Bapak Ibu masukkan 11 item itu sampai selesai di sini dalam satu transaksi di sini. Setelah selesai, Bapak Ibu bisa menekan selesai. Nah, jangan lupa pula Bapak Ibu, di sini totalnya harus sesuai ya Bapak Ibu. Di sini kan ada jumlahnya 72 berapa. Nah, di sini jumlahnya harus sama, PPN jumlahnya berapa dan harga total dengan PPN-nya berapa. Nah, ini harus sesuai di sini dimasukkan. Setelah Bapak Ibu melakukan semua ini, baru Bapak Ibu bisa klik simpan. Nah, ini sebelum kita klik simpan, Bapak Ibu perhatikan di sini. Di sini ada barang langsung disalurkan atau tidak. Maksudnya, ketika semua barang ini akan langsung disalurkan, maka Bapak Ibu bisa langsung klik centang di sini. Tapi jika tidak, maka Bapak Ibu abaikan centangnya. Di sini saya akan abaikan centangnya karena pembelian ini tidak akan saya gunakan dalam 1 bulan, beberapa bulan kemudian. Jadi saya abaikan centang. Kemudian akan muncul data penerimaan berhasil disimpan. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu menambahkan barang ini, maka akan saya contohkan berikutnya adalah pengeluarannya. Untuk penambahan barangnya sama seperti yang saya barusan tadi jelaskan. Jadi Bapak Ibu tambahkan masing-masing SPK itu atau faktur pembelian itu. Nah, berikutnya akan saya jelaskan adalah bagaimana Bapak Ibu untuk sistem pengeluarannya. Nah, setelah kita membeli barang dan masuk ke gudang, otomatis kan akan digunakan di kantor sebagai operasional. Maka pihak penerima barang itu harus mengambil barang di gudang dan mengambilnya atau diambilkan untuk kantor, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga di gudang masih ada sisa stok. Bagaimana langkah untuk proses pengeluaran barang ini? Bapak Ibu bisa masuk pada menu proses, kemudian penerimaan barang, dan Bapak Ibu pilih barang yang akan disalurkan. Karena saya ada sisa stok lama, maka stok lama itu akan saya keluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kadaluarsa.
Nah, setelah Bapak Ibu pilih, nah di sini pilih, kita tandai, kita klik salurkan di bawah ini. Nah, setelah muncul seperti ini, misalnya sisa kemarin kan ada 10 rem. Dari 10 rem ini tidak akan saya keluarkan sepenuhnya. Maka Bapak Ibu bisa klik di sini, double klik lagi, dan bisa masukkan berapa rem yang akan diambil untuk bulan ini. Misalnya saya ambil 8 rem. Otomatis nantinya akan sisa 2 rem pada bulan berikutnya. Kita klik simpan. Nah, yang 8 rem, ini jumlah 8 rem yang akan kita ambil. Kemudian lokasi penerimanya Capdin, dan yang mengambil atau penerima barangnya siapa? Misalnya Munawar. Kemudian di sini karena saya gunakan untuk kantor, saya pilih pakai sendiri. Surat perintahnya, nah di sini harus ada surat perintah pengambilan barang ini Bapak Ibu, yang dibawa oleh penerima barang, dia diserahkan kepada pemilik gudang. Nah di sini saya hanya contoh saja. Kemudian tanggal penyerahannya misalnya tanggal 15 Juli dengan keterangan diambil oleh siapa, jumlahnya berapa. Misalnya mau ditambah seperti itu. Kemudian setelah ini siap atau sudah masuk, Bapak Ibu bisa klik simpan di sini. Banyak barang yang akan diambil dari 10 itu 8 barang, kita klik simpan. Dan stok nantinya akan sisa 2. Nah, di sini sudah sisa 2, sisa barang, sisa 2 barang. Kemudian kolom warna di sini telah berubah menjadi kuning. Nah, ini akan saya jelaskan. Untuk warna hijau itu berarti belum ada transaksi sama sekali Bapak Ibu. Warna hijau itu belum ada transaksi sama sekali. Kuning itu diambil sebagian. Dan untuk warna hitam itu sepenuhnya diambil. Satu contoh, kan tadi ada sisa 2. Setelah diambil pada bulan April. Dan pada bulan April, misalnya pada bulan Juni, yang 8 tadi yang diambil oleh saya sudah habis. Otomatis saya akan mengambil lagi yang 2 tadi, sisa dari yang 8. Jadi langkah Bapak Ibu adalah Bapak Ibu klik lagi, pilih lagi, kemudian salurkan lagi dan pilih barangnya. Double klik tag. Nah, sisa 2 kita misalnya spesifikasi tambahan Bapak Ibu bisa tambahkan sudah. Dan klik simpan. Setelah klik simpan, kemudian di sini tentukan lagi penerimanya siapa. Misalnya yang mengambil yang kedua adalah Kurnadi. Kemudian SP penerimanya misalnya ini contoh saja. Tanggalnya misalnya Agustus. Nah, tadi Juli, sekarang Agustus, baru klik simpan. Nomor penyalurannya harus berbeda Bapak Ibu, kita tambahkan saja. Nah, di sini stoknya sudah habis dan warnanya sudah berganti menjadi warna hitam. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, bagaimana untuk memproses mengeluarkan barang yang selanjutnya? Prosesnya sama. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih klik barang yang ini. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa klik salurkan. Dan di sini Bapak Ibu bisa salurkan salah satu dari barang ini. Apakah hanya satu barang atau 2 barang itu akan disalurkan dalam 1 bulan itu. Karena tadi kan kasusnya ada 11 barang pada SPK. Nah, di sini yang saya contohkan hanya 2. Misalnya di sini barang pertama saya salurkan 7, kemudian barang kedua saya salurkan 4. Nah, pada bulan itu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan, tapi sebelum itu Bapak Ibu bisa masukkan di sini lokasi penerimanya, siapa penerima barangnya, kemudian nomor surat perintahnya dan keterangannya berapa. Misalnya gini, tanggalnya berapa, jangan lupa Bapak Ibu, misalnya ini saya kasih tanggal 9 Agustus. Tanggal penyerahannya 9 Agustus juga. Ini hanya contoh. Baru Bapak Ibu bisa klik simpan. Dan stoknya sudah berkurang, sehingga jika disalurkan sebagian warnanya akan kuning. Kemudian bagaimana untuk mengecek
sisa stok dari keseluruhan, Bapak Ibu bisa masuk pada proses dan cek di daftar stok di sini. Nah, sisa stoknya adalah 5 dan 146. Yang 5 itu dari sisa yang tadi yang diambil sebagian oleh saya, yang 6 146 sama. Jadi ini satu SPK. Misalnya ada SPK lagi, maka akan ditampilkan keseluruhan sisa hasil stok. Seperti itu Bapak Ibu cara untuk melakukan proses stok barang atau memasukkan proses penerimaan dan pengeluaran. Nah, bagaimana untuk proses laporannya nanti akan saya jelaskan lebih rincinya pada kesempatan lain. Untuk proses kali ini mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.